Pada slide ini, kita akan membahas tentang mengelola konflik dan resistensi. Topik ini sangat penting karena dalam setiap organisasi, tantangan berupa konflik dan resistensi hampir selalu muncul. Tujuan utama kita adalah mengembangkan keterampilan para pemimpin agar mereka mampu menghadapi resistensi dengan bijak, menyelesaikan konflik secara efektif, serta menjaga hubungan yang konstruktif antara anggota tim. Dengan pendekatan ini, kita bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi juga memperkuat kerjasama dan membangun lingkungan kerja yang lebih harmonis. Slide ini disusun oleh Dr. Jawad Sebaali, yang menjadi panduan kita dalam memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep ini. Pada akhir pelatihan ini, Anda akan mampu mengidentifikasi akar penyebab konflik dan resistensi dalam lingkungan profesional, serta menerapkan pendekatan yang terstruktur untuk meredakan ketegangan dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Kita juga akan membahas bagaimana membedakan antara konflik yang produktif dan destruktif, yang sangat penting untuk menjaga dinamika kerja tetap positif. Selain itu, Anda akan belajar menyesuaikan gaya komunikasi saat menghadapi penolakan, sehingga interaksi tetap efektif dan membangun. Semua keterampilan ini penting, baik saat Anda memimpin tim, bekerja dengan rekan sejawat, maupun saat memengaruhi pemimpin senior agar hubungan kerja tetap kuat dan percaya diri meski menghadapi perbedaan. Konflik adalah keadaan di mana terjadi ketidakcocokan yang dirasakan antara dua individu atau kelompok. Mereka merasa bahwa tujuan, nilai, atau kebutuhan mereka tidak bisa dipenuhi secara bersamaan. Hal ini menciptakan ketegangan yang biasanya kita rasakan dalam suatu situasi. Namun, penting untuk dipahami bahwa konflik berbeda dengan sekadar perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat hanyalah ketidaksepahaman dalam pandangan. Sedangkan konflik mulai muncul ketika perbedaan itu memengaruhi cara kita bekerja, berinteraksi, atau berprestasi. Selain itu, konflik tidak selalu berdampak negatif. Studi tentang perilaku organisasi menunjukkan bahwa tim yang aktif berdiskusi secara terbuka cenderung menghasilkan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan tim yang menghindari konflik. Jadi, yang jadi masalah sebenarnya bukan konflik itu sendiri, tapi bagaimana kita mengelolanya. Dalam sebuah organisasi, konflik sebenarnya tak terhindarkan karena berbagai faktor yang melekat pada struktur dan interaksi antar anggota. Pertama, kita punya sumber struktural. Di sini, prioritas yang saling bersaing, batas peran yang tidak jelas, dan kelangkaan sumber daya menciptakan gesekan yang bukan soal kepribadian. Misalnya, seorang pemimpin penjualan ingin menutup transaksi dengan cepat, sementara tim hukum harus meninjau semua dokumen dengan rinci. Keduanya menjalankan tugasnya dengan benar, namun kebutuhan mereka biasa bertabrakan. Selain itu, ada juga sumber interpersonal, seperti gaya komunikasi yang berbeda, riwayat hubungan sebelumnya, dan asumsi tentang niat yang kadang menimbulkan ketegangan yang terasa sangat personal, padahal sebenarnya bukan. Jadi, konflik ini muncul dari dua sisi. Struktur organisasi dan cara kita berinteraksi satu sama lain. Di tempat kerja, ada 4 jenis konflik yang paling umum kita temui. Pertama adalah konflik tugas, yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat tentang apa yang harus dilakukan atau bagaimana tujuan itu dicapai. Jenis konflik ini sebenarnya cukup mudah diatasi jika kita membicarakannya secara langsung dan terbuka. Selanjutnya, konflik proses muncul saat ada ketidaksetujuan tentang cara menjalankan pekerjaan, seperti siapa yang memutuskan atau siapa yang bertanggung jawab atas langkah-langkah tertentu. Konflik ini seringkali timbul sebagai rasa frustrasi terhadap metode kerja yang dianggap kurang tepat. Kemudian, ada konflik relasi yang lebih kompleks karena melibatkan ketegangan antar individu, berakar pada ketidaksukaan atau ketidakpercayaan yang berulang. Konflik ini paling sulit diselesaikan karena menyentuh aspek emosional dan identitas pribadi. Terakhir, konflik nilai berkaitan dengan perbedaan pandangan tentang apa yang paling penting, seperti keadilan, kecepatan, atau loyalitas. Konflik semacam ini cenderung mendalam dan mungkin tidak selalu bisa sepenuhnya diselesaikan, namun tetap bisa dikelola dengan sikap jujur dan saling menghormati. Resistensi dalam praktik ternyata tidak selalu terlihat jelas atau keras. Seorang anggota tim yang diam dalam rapat bisa menolak keputusan sama kuatnya dengan yang berdebat terbuka. Oleh karena itu,
Penting bagi kita untuk mengenali berbagai bentuk resistensi agar dapat merespons dengan tepat. Pertama, ada resistensi aktif. Ini adalah bentuk yang paling mudah dikenali, seperti ketidaksetujuan yang terbuka, penolakan vokal, atau bahkan ketidakpatuhan yang disengaja. Karena sifatnya yang jelas, kita bisa langsung menghadapinya. Kedua, resistensi pasif yang lebih halus tapi sama berpengaruhnya, misalnya eksekusi yang lambat, melewatkan tenggat waktu, atau menarik diri dari diskusi. Bentuk ini seringkali luput dari perhatian namun bisa menghambat kemajuan proyek. Terakhir, resistensi terselubung yang paling sulit dideteksi dan sering melibatkan dinamika politik, seperti pelemahan secara diam-diam, obrolan di belakang layar, atau membangun koalisi informal melawan suatu keputusan. Mengatasi ini membutuhkan pendekatan pribadi yang sangat hati-hati dan strategi komunikasi yang bijaksana. Sebelum kita bisa mengatasi penolakan, penting untuk memahami apa yang sebenarnya menyebabkan orang menolak. Tidak semua penolakan itu hanya penghalang. Seringkali ada alasan yang sangat nyata dan valid di baliknya. Salah satunya adalah rasa takut kehilangan. Orang khawatir perubahan akan mengorbankan status, keamanan, hubungan, atau kemampuan mereka. Ketakutan ini sering tidak diungkapkan, tetapi selalu hadir. Selain itu, kekurangan informasi juga menjadi penyebab besar penolakan. Ketika komunikasi buruk atau tidak ada penjelasan jelas, orang mengisi kekosongan itu dengan kecurigaan. Terakhir, perasaan dikesampingkan sangat memengaruhi sikap mereka. Jika mereka tidak dilibatkan sejak awal dalam pengambilan keputusan, mereka cenderung menolaknya setelah keputusan dibuat. Melibatkan semua pihak sejak awal bukan hanya soal sopan santun, tetapi kunci untuk membangun dukungan yang kuat selama proses implementasi. Model Thomas Kilmann ini mengidentifikasi 5 cara berbeda untuk menghadapi konflik, dan penting untuk kita tahu bahwa tidak ada satupun cara yang selalu paling tepat. Para pemimpin yang efektif justru bisa berpindah-pindah di antara cara-cara ini sesuai dengan situasi yang dihadapi. Langkah pertama adalah mengenali mode default kita sendiri, karena seringkali kita cenderung menggunakan satu atau dua gaya saja tanpa menyesuaikan konteks. Tujuan utamanya adalah mencapai fleksibilitas situasional sehingga kita bisa memilih pendekatan yang paling cocok untuk menyelesaikan konflik dengan efektif. Tidak setiap konflik harus kita hindari atau selesaikan secara langsung. Konflik bisa jadi sangat bermanfaat ketika digunakan dengan cara yang tepat. Riset dari Amy Edmondson di Harvard Business School menunjukkan bahwa tim yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi cenderung lebih terbuka dalam perbedaan pendapat yang konstruktif, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang jauh lebih baik. Konflik tugas, misalnya, jika ditangani dengan penuh hormat, justru mendorong tim untuk menguji asumsi mereka, menemukan titik buta, dan melakukan pengecekan mendalam terhadap ide-ide sebelum akhirnya memutuskan. Jadi, tim yang sama sekali tidak pernah berdebat bukan berarti mereka sepenuhnya selaras, melainkan mungkin saja mereka hanya menghindari diskusi penting tersebut. Intinya, tujuan kita bukan sekadar mencapai keharmonisan atau keheningan, melainkan keterlibatan yang jujur dan penuh rasa hormat yang mampu menghasilkan hasil yang jauh lebih baik daripada jika kita memilih untuk diam saja. Di sini kita membahas tangga eskalasi konflik menurut Friedrich Glass. Model ini menggambarkan 9 tahap konflik yang semakin memburuk jika tidak segera ditangani. Pada awalnya, konflik bisa bersifat konstruktif, seperti perdebatan sehat yang menghasilkan solusi menang-menang. Namun, jika ketegangan ini dibiarkan berkembang, tahapan berikutnya adalah menang kalah, di mana ancaman dan ultimatum mulai muncul. Akhirnya, jika konflik terus naik, kita sampai pada tahap kalah-kalah, yang ditandai dengan kerusakan dan fragmentasi total. Sebagai pemimpin, tugas kita adalah segera melakukan intervensi, agar konflik tidak mencapai tahap yang sulit diatasi dan merugikan semua pihak. Semakin cepat kita bertindak, semakin mudah dan murah solusi yang bisa dicapai. Mendengarkan adalah keterampilan kunci dalam manajemen konflik yang seringkali diabaikan. Banyak percakapan konflik gagal karena kedua pihak lebih sibuk menunggu giliran bicara daripada benar-benar mencoba memahami satu sama lain. Mendengarkan aktif bukanlah sekadar diam, tetapi sebuah proses yang melibatkan perhatian penuh terhadap kata-kata, konteks, dan bahkan hal-hal yang tidak diungkapkan secara langsung.
Ada 3 praktik penting untuk membangun kemampuan mendengarkan yang efektif saat menghadapi konflik. Pertama, ulangi kembali apa yang Anda dengar sebelum memberikan respon, bukan untuk setuju, tapi untuk memastikan pemahaman Anda sudah tepat. Kedua, gunakan pertanyaan terbuka yang mendorong lawan bicara untuk menjelaskan lebih dalam tanpa membuatnya merasa diserang. Ketiga, tahan dorongan untuk segera mengisi keheningan, karena jeda tersebut seringkali memberi kesempatan bagi lawan bicara untuk mengekspresikan hal paling penting yang hampir terlewatkan. Dengan menerapkan cara-cara ini, komunikasi dalam situasi konflik bisa menjadi lebih konstruktif dan produktif. Konflik sering memicu respons ancaman dalam diri kita. Ketika seseorang merasa diserang, diabaikan, atau tidak dihormati, kapasitas kognitifnya menyempit dan naluri yang muncul adalah membela diri, bukan mencari solusi. Ini bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari biologi manusia. Untuk mengelola konflik dengan efektif, penting bagi kita untuk mengenali dan memberi nama emosi tanpa menghakimi. Mengatakan hal seperti, "Saya bisa melihat ini membuat frustrasi," menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan perasaan orang lain. Mengakui emosi terlebih dahulu sebelum beralih ke fakta sangat krusial, karena berusaha menyelesaikan masalah tanpa memperhatikan aspek emosional biasanya gagal. Selain itu, keadaan emosional kita sendiri juga sangat penting. Seorang pemimpin yang bereaksi berlebihan saat tekanan justru memperburuk situasi. Oleh karena itu, mengelola reaksi kita bukanlah sekadar pilihan, melainkan bagian penting dari pekerjaan kita. Keamanan psikologis adalah konsep penting dalam dinamika tim, yang didefinisikan oleh Amy Edmondson sebagai keyakinan bahwa kita tidak akan dihukum atau dipermalukan saat menyampaikan pendapat atau bertanya. Tim dengan tingkat keamanan psikologis yang tinggi tidak menghindari konflik, melainkan menangani konflik itu secara konstruktif. Sebagai pemimpin, tindakan dan reaksi Anda sangat menentukan norma di tim. Jika Anda bersikap defensif ketika mendapat tantangan, anggota tim cenderung memilih diam. Namun, jika Anda merespons dengan rasa ingin tahu dan terbuka terhadap perbedaan pendapat, Anda memberikan sinyal bahwa dialog jujur dan kritik yang membangun diterima. Sinyal ini, jika diberikan secara konsisten, akan mengubah cara tim Anda berinteraksi dengan konflik, menjadikan lingkungan kerja lebih sehat dan produktif. Salah satu kesalahan kepemimpinan yang paling umum adalah masuk ke percakapan konflik tanpa persiapan. Persiapan bukan berarti Anda harus menuliskan setiap kata, melainkan memastikan dengan jelas apa yang ingin Anda capai dan apa yang siap Anda dengar. Pertama, perjelas tujuan Anda. Apakah Anda ingin menyelesaikan masalah, memperbaiki hubungan, atau menyampaikan keputusan? Mengetahui tujuan ini sangat penting karena akan membentuk seluruh jalannya percakapan. Selanjutnya, antisipasi sudut pandang mereka dengan mempertimbangkan kekhawatiran dan potensi kerugian yang mungkin mereka rasakan agar percakapan terasa adil. Kemudian, pilih suasana yang tepat. Percakapan sulit sebaiknya dilakukan secara pribadi agar semua pihak merasa aman untuk berbicara jujur. Terakhir, kelola kondisi diri Anda terlebih dahulu. Jangan masuk saat masih reaktif. Luangkan waktu untuk menenangkan diri supaya Anda bisa berkomunikasi dengan jelas, bukan secara defensif. Model SBI atau Situation Behavior Impact ini adalah alat yang sangat berguna untuk memberikan umpan balik yang jelas saat menghadapi konflik. Model ini membantu kita memisahkan fakta yang bisa diamati dari interpretasi atau asumsi, sehingga percakapan tetap fokus pada hal yang konkret dan tidak memicu sikap defensif. Pertama, kita mulai dengan situasi, yaitu menjelaskan konteks yang spesifik, misalnya, dalam rapat proyek Selasa lalu, bukan sekedar mengatakan, setiap kali kita rapat. Kemudian, kita jelaskan perilaku yang kita amati secara jelas dan spesifik, seperti, Anda menyela 3 rekan kerja, bukan menilai seperti, Anda tidak sopan. Terakhir, sampaikan dampak dari perilaku tersebut terhadap diri kita, tim, atau pekerjaan, sehingga perhatian bergeser dari tuduhan menjadi efek nyata dari tindakan tersebut. Setelah menyampaikan bagian SBI ini, penting bagi kita untuk berhenti sejenak dan mendengarkan tanggapan dari pihak lain, sebelum kita menawarkan solusi apapun. Dengan cara ini, komunikasi menjadi lebih efektif dan membangun. Pada slide ini, kita membahas konsep negosiasi berbasis kepentingan,
yang menekankan pentingnya memisahkan posisi dari kebutuhan sebenarnya. Dalam buku, Getting to Yes, karya Roger Fisher dan William Ury, dijelaskan bahwa dalam konflik, orang sering berdebat tentang posisi atau tuntutan mereka, padahal yang paling penting adalah memahami kepentingan di balik tuntutan itu. Sebagai contoh, seseorang yang bersikeras ingin bekerja dari rumah 3 hari seminggu mungkin sebenarnya membutuhkan waktu tanpa gangguan untuk bisa fokus, bukan sekadar keinginan bekerja dari rumah itu sendiri. Dengan memahami kepentingan ini, kita punya lebih banyak solusi yang bisa ditawarkan dibandingkan jika hanya berfokus pada posisi semata. Jadi, selalu tanyakan, apa yang paling penting bagi Anda tentang hal ini, sejak awal pembicaraan saat menghadapi konflik. Pendekatan ini membantu kita menemukan kesepakatan yang lebih baik dan lebih tahan lama. Teknik deeskalasi yang efektif sangat penting dalam mengelola situasi yang berpotensi memanas. Pertama, kita harus perlambat tempo saat percakapan mulai memanas. Bicaralah dengan tenang, terukur, dan turunkan volume suara sedikit karena orang cenderung meniru tempo dan nada bicara lawan bicaranya. Selanjutnya, sebutkan apa yang sedang terjadi dengan jujur. Misalnya, saya melihat percakapan ini mulai menegang. Bisakah kita mengambil langkah mundur? Cara ini memutus pola dan menciptakan momen kesadaran bersama. Ketiga, alih-alih membuat pernyataan yang bisa memicu pembelaan, gunakan pertanyaan yang mengundang refleksi seperti apa hasil yang baik menurut Anda? Ini mengalihkan energi ke pemecahan masalah. Terakhir, jangan ragu untuk istirahat jika diperlukan. Meminta jeda singkat bukan kelemahan, tapi justru pengelolaan proses yang baik. Misalnya, mengatakan, mari kita berhenti 10 menit lalu lanjutkan, dapat mencegah percakapan menjadi lebih sulit dikendalikan. Pada slide ini, kita membahas tentang cara mengelola resistensi terhadap perubahan organisasi. William Bridges dalam bukunya, Managing Transitions, menjelaskan bahwa perubahan adalah peristiwa eksternal yang terjadi di organisasi. Sedangkan transisi adalah proses psikologis internal yang dirasakan oleh individu saat perubahan itu berlangsung. Banyak inisiatif perubahan fokus hanya pada peristiwa itu sendiri, tanpa memperhatikan proses transisi yang sebenarnya terjadi dalam diri orang-orang. Padahal, disinilah akar resistensi seringkali muncul. Ketika kita mengumumkan restrukturisasi, sistem kerja baru, atau perubahan strategi, reaksi orang-orang bukan hanya terhadap perubahan secara langsung, melainkan juga terhadap apa yang mereka rasakan hilang. Ini bisa berupa rutinitas yang sudah mereka kenal, hubungan kerja yang dekat, perasaan kompeten, atau peran penting yang selama ini mereka pegang. Mengakui bahwa ada kehilangan tersebut secara terbuka dan jujur justru sangat penting, karena itu membuat orang merasa dihargai dan siap untuk melangkah maju dalam proses perubahan. Model 8 langkah Kotter sangat berguna untuk memimpin perubahan, terutama dalam mengatasi resistensi. Langkah pertama sampai ke 4 fokus pada cara-cara praktis untuk mencegah dan mengurangi resistensi ini. Pertama, membentuk koalisi dengan menemukan pendukung yang kredibel di berbagai tingkatan organisasi sangat penting. Kemudian, komunikasi yang luas dan konsisten dilakukan dengan mengulang pesan melalui berbagai saluran agar semua orang memahami tujuan perubahan. Selanjutnya, menciptakan urgensi dengan menunjukkan alasan mengapa perubahan harus segera dilakukan juga krusial. Terakhir, merumuskan visi yang jelas memberikan gambaran masa depan yang membantu anggota organisasi merasa lebih yakin dan paham akan arah perubahan. Hal ini sangat penting karena resistensi seringkali bukan bentuk penolakan, melainkan tanda bahwa seseorang belum memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Saat menghadapi resistensi, penting untuk mengomunikasikan dengan cara yang tepat. Pertama, akui kekhawatiran yang ada sebelum memberikan penjelasan. Misalnya, dengan mengatakan, saya paham ini terasa mendadak, izinkan saya menjelaskan alasan di baliknya. Anda menunjukkan empati dan perhatian. Selanjutnya, jelaskan dengan jelas apa yang sudah diputuskan dan apa yang masih dalam proses. Ketidakjelasan sering menimbulkan kecemasan, dan itu bisa memperkuat resistensi. Terakhir, undang tanggapan yang jujur dengan bertanya langsung. Seperti, apa yang paling mengkhawatirkan Anda tentang ini? Dengarkan dengan baik tanpa membela diri, karena ini menunjukkan rasa hormat dan membuka ruang untuk dialog yang konstruktif. Pada slide ini,
kita membahas kapan konflik perlu dieskalasi dan kapan tidak. Eskalasi harus dilakukan jika konflik melibatkan pelanggaran kebijakan, risiko hukum, pelecehan, atau diskriminasi. Selain itu, eskalasi juga diperlukan ketika upaya penyelesaian langsung telah gagal berulang kali dan situasinya mulai memengaruhi kinerja tim atau kesejahteraan individu. Sebaliknya, jangan eskalasi jika masalahnya hanya perbedaan kepribadian yang masih bisa dikelola kedua pihak, atau perbedaan pendapat yang tidak memengaruhi hasil akhir. Ketegangan yang sifatnya sementara dan mereda dengan waktu juga sebaiknya tidak langsung dieskalasi. Ingat, keputusan eskalasi harus didasarkan pada dampak konflik, bukan sekadar ketidaknyamanan pribadi. Jangan sampai eskalasi terlalu dini malah merusak kepercayaan dan sinyal bahwa kita tidak percaya orang bisa menyelesaikan masalah sendiri. Pertanyaan utama adalah apakah situasinya memerlukan otoritas atau proses yang lebih tinggi yang belum kita miliki. Ketika dua anggota tim Anda mengalami konflik, peran Anda berubah menjadi mediator, bukan peserta. Sebagai mediator, tugas utama Anda adalah menciptakan suasana agar kedua pihak bisa berbicara dengan jujur dan bersama-sama mencari solusi yang berhasil. Mulailah dengan bertemu masing-masing secara terpisah untuk memahami sudut pandang mereka tanpa menunjukkan keberpihakan. Setelah itu, pertemukan mereka dengan aturan dasar yang jelas, satu orang berbicara satu persatu, tidak ada yang menyela, dan fokus pada mencari solusi ke depan, bukan mengungkit masa lalu. Mengajukan pertanyaan seperti, apa yang Anda butuhkan mulai dari titik ini, akan jauh lebih efektif daripada bertanya, apa yang salah, karena ini mengarahkan energi pada penyelesaian masalah, bukan memperburuk ketegangan. Model DIR adalah pendekatan percakapan yang sangat berguna saat menghadapi konflik yang emosinya sedang tinggi. Model ini membantu menjaga agar percakapan tetap fokus pada penyelesaian masalah, bukan saling menyalahkan. Pertama, kita mulai dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang bisa diamati tanpa menambahkan penilaian atau interpretasi. Lalu, ungkapkan perasaan kita secara jujur dengan menggunakan bahasa saya, agar tidak menuduh atau menyalahkan lawan bicara. Selanjutnya, mintalah perubahan atau tindakan yang spesifik dan realistis, supaya harapan kita jelas dan dapat dipahami. Terakhir, perkuat permintaan dengan menjelaskan manfaat atau hasil positif yang akan terjadi jika masalah tersebut diselesaikan. Ini membantu memperkuat motivasi untuk berubah. Dengan cara ini, percakapan bisa berjalan lebih efektif dan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. Menyelesaikan konflik saja tidak cukup untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Pemulihan kepercayaan membutuhkan perhatian yang konsisten dari waktu ke waktu, bukan hanya kesepakatan sesaat. Salah satu cara paling efektif untuk membangun kembali kepercayaan adalah dengan menepati semua janji yang sudah dibuat. Tidak ada yang lebih cepat membangun kepercayaan selain melakukan apa yang sudah Anda katakan. Dan sebaliknya, tidak menepati janji bisa merusak semuanya dengan cepat. Setelah percakapan penyelesaian konflik, penting untuk menuliskan komitmen-komitmen tersebut dan melaksanakannya dengan nyata. Selain itu, lakukan check-in secara berkala, misalnya 1 minggu atau 1 bulan setelahnya. Ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar berinvestasi pada hubungan, bukan hanya pada hasil akhir saja. Terakhir, jangan lupa untuk mengakui kemajuan yang terjadi secara eksplisit. Saat Anda melihat perubahan positif, ungkapkan penghargaan Anda, karena pengakuan ini akan memperkuat perilaku baik yang ingin terus dipertahankan dalam hubungan tersebut. Pada slide ini, kita membahas tentang konflik lintas budaya dan apa yang perlu kita pahami untuk mengelolanya dengan baik. Penelitian terkenal dari Gerd Hofstede mengidentifikasi beberapa dimensi budaya yang memengaruhi cara kita mengalami dan menyelesaikan konflik. Salah satunya adalah jarak kekuasaan, yang menunjukkan seberapa besar anggota kelompok menerima ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan. Dalam budaya dengan jarak kekuasaan tinggi, orang cenderung menghindari konfrontasi langsung dengan atasan karena dianggap tidak sopan. Jadi, ketika kita melihat ada kesan persetujuan, itu bisa jadi adalah bentuk hormat dan kepatuhan, bukan benar-benar setuju. Dimensi lain yang penting adalah individualisme versus kolektivisme. Ini menentukan apakah konflik dilihat sebagai masalah pribadi atau masalah kelompok. Dalam budaya kolektivis, menjaga muka atau martabat seseorang sangat penting, sehingga ketika menyelesaikan konflik,
kita harus sangat memperhatikan bagaimana hal ini dilakukan agar tidak merusak hubungan dan kehormatan bersama. Pada slide ini, kita membahas 3 jenis kepribadian yang sering sulit dihadapi dalam situasi konflik. Pertama, komunikator agresif. Mereka cenderung meninggikan suara, menyela, dan membuat pernyataan yang meremehkan. Penting untuk tidak menandingi energinya, tapi tetap tenang dan secara jelas menyebutkan perilaku mereka. Misalnya dengan mengatakan, saya perlu kita berbicara dengan saling menghormati agar bisa maju di sini. Kedua, si penarik diri. Orang ini biasanya menjadi diam, menarik diri, atau memberi jawaban yang sangat singkat. Cara terbaik adalah dengan mengajukan pertanyaan yang langsung dan terbuka, kemudian beri mereka ruang untuk merespons tanpa tekanan. Ingat, diam bukan berarti setuju. Terakhir, pengeluh kronis. Mereka sering menyampaikan kekhawatiran tanpa menawarkan solusi dan cenderung memperbesar masalah. Untuk menghadapi ini, arahkan percakapan kembali dengan bertanya, berdasarkan apa yang baru saja Anda jelaskan, apa yang Anda sarankan? Hal ini membantu mengalihkan fokus dari analisis berlebihan ke langkah tindakan yang konstruktif. Saat seseorang menolak atau menantang keputusan di depan kelompok, respons Anda saat itu sangat penting. Karena akan membentuk budaya tim ke depannya. Jika Anda membela diri secara agresif, ini bisa memberi sinyal bahwa perbedaan pendapat dianggap berbahaya. Sebaliknya, jika Anda langsung menyerah, itu akan membuat anggota tim berpikir bahwa yang paling keras menekanlah yang akan menang. Yang perlu dilakukan saat itu juga adalah mengakui tantangan tersebut dengan terbuka. Misalnya dengan mengatakan, itu adalah tantangan yang wajar, izinkan saya menanggapinya. Jawab apa yang bisa Anda jawab langsung, dan tunda yang perlu waktu untuk dipikirkan dengan janji akan ditindaklanjuti. Yang penting, jangan pernah mengabaikan kekhawatiran tersebut, walaupun Anda tidak setuju. Setelah rapat, sangat penting untuk menindaklanjuti secara pribadi dengan orang yang mengajukan tantangan. Cari tahu apakah ada isu lain yang belum terungkap, karena seringkali penolakan di depan umum hanyalah puncak dari kekhawatiran yang sudah ada sejak lama. Dengan cara ini, Anda membangun dialog yang lebih terbuka dan memperkuat kepercayaan dalam tim. Ketika kedua belah pihak sama-sama keras kepala dalam negosiasi, kemungkinan penyelesaian langsung menjadi sangat kecil. Jadi, solusinya bukanlah bertengkar soal posisi, melainkan mengubah cara pembahasan. Pertama, identifikasi hal-hal yang sudah disepakati bersama sebagai landasan titik temu. Kedua, pisahkan orang dari masalahnya, seperti yang diajarkan Fisher dan Uri dalam Getting to Yes. Kita harus tegas pada isu tapi tetap hormati orangnya. Ketiga, hasilkan berbagai opsi sebelum langsung menilai agar kreativitas tetap terjaga. Dan terakhir, gunakan kriteria objektif, seperti standar, data, atau preseden yang diterima bersama, sehingga diskusi tidak hanya berdasarkan kehendak pribadi. Dengan cara ini, negosiasi yang sulit bisa jadi lebih konstruktif dan kemungkinan mencapai kesepakatan lebih besar. Saat kita harus menyampaikan sebuah keputusan yang akan ditolak seseorang, penting untuk melakukannya dengan cara yang menjaga hubungan dan martabat mereka. Sampaikan secara langsung dan jujur apa yang telah diputuskan beserta alasannya, dan jangan melunakkan pesan sampai intinya hilang. Jelaskan logika di balik keputusan tersebut, karena orang akan lebih menerima jika mereka mengerti alasan di baliknya. Selain itu, akui dampak yang dirasakan oleh orang yang menerima kabar ini, berikan mereka ruang untuk merespons, dan dengarkan dengan sungguh-sungguh. Meskipun keputusan tidak bisa diubah, kita bisa mengubah bagaimana mereka merasakan pemberitahuan ini. Pendekatan ini sangat penting untuk menjaga hubungan baik meskipun membawa kabar yang sulit. Pada slide ini, kita membahas perbedaan penting antara niat dan dampak dalam konteks konflik. Niat adalah apa yang Anda maksud untuk lakukan atau katakan, dan seringkali para pemimpin berpikir bahwa niat baik sudah cukup. Namun, kenyataannya konflik jarang berakhir hanya dengan penjelasan niat. Dampak, yaitu apa yang benar-benar dialami oleh orang lain, adalah faktor yang sebenarnya memicu konflik. Bahkan jika niat Anda positif, dampak dari kata-kata atau tindakan Anda bisa menyebabkan kerugian nyata yang harus diatasi secara langsung. Dalam percakapan konflik,
Penting untuk memulai dengan mengakui dampak yang dirasakan oleh pihak lain. Misalnya dengan mengatakan, saya paham bahwa apa yang saya katakan terasa buruk bagi Anda, baru kemudian menjelaskan niat Anda jika perlu, supaya komunikasi menjadi lebih terbuka dan efektif. Konflik dalam tim berkinerja tinggi adalah hal yang sangat penting untuk dipahami. Menurut model Patrick Lencioni dalam bukunya, The Five Dysfunctions of a Team, rasa takut akan konflik adalah disfungsi kedua yang harus diatasi setelah kurangnya kepercayaan. Jika sebuah tim menghindari konflik, mereka tidak akan berkomitmen sepenuhnya pada keputusan yang diambil, karena mereka tidak benar-benar menguji dan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada. Bereak. Tim yang benar-benar berkinerja tinggi justru tidak memiliki konflik yang lebih sedikit, tetapi mereka memiliki konflik yang lebih baik. Artinya, konflik yang terjadi berfokus pada ide dan hasil, bukan menyerang identitas pribadi atau saling menyalahkan. Sebagai seorang pemimpin, sangat penting untuk menunjukkan sikap yang terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan cara yang terlihat dan konstruktif, sehingga anggota tim merasa aman untuk ikut berkontribusi dalam diskusi yang jujur dan terbuka. Bereak. Ini akan memperkuat komitmen tim dan hasil akhirnya akan lebih baik. Ketika menghadapi konflik antar rekan, yang berarti dengan orang di level yang sama dan bukan bawahan langsung, kita membutuhkan pendekatan yang berbeda. Kita tidak bisa memerintah penyelesaiannya. Yang harus dilakukan adalah menegosiasikannya. Ini karena kita tidak memiliki otoritas langsung untuk mengeskalasi tanpa tampak seperti permainan kekuasaan. Langkah pertama adalah meminta percakapan langsung secara satu lawan satu. Jangan biarkan masalah ini memburuk lewat email atau melalui pihak ketiga. Tegaskan dengan jelas bahwa tujuan Anda adalah membahas ketegangan yang ada agar bisa diselesaikan. Selanjutnya, fokuskan diskusi pada hasil bersama yang ingin dicapai untuk organisasi, bukan pada siapa yang benar atau salah. Mengatakan, kita berdua perlu proyek ini berhasil, jauh lebih produktif dibanding menyalahkan pihak lain. Dan yang terakhir, bersedia untuk memulai percakapan dengan mengakui kontribusi Anda sendiri terhadap ketegangan tersebut. Hal ini seringkali mempercepat proses penyelesaian dan menunjukkan sikap kepemimpinan, bukan kekalahan. Berbeda pendapat dengan manajer Anda sendiri bisa sangat menantang, terutama karena mereka memiliki otoritas atas karir Anda. Banyak orang cenderung memilih untuk menekan perbedaan pendapat atau menyampaikannya dengan cara yang terasa mengancam, dan kedua cara ini sebenarnya tidak produktif. Penting untuk memilih momen yang tepat saat ingin menyampaikan pendapat berbeda. Misalnya, mengangkat masalah dalam rapat umum bisa membuat manajer Anda merasa defensif. Lebih baik minta waktu untuk percakapan pribadi dan mulai dengan pernyataan yang jelas dan sopan, seperti menanyakan apakah ini waktu yang tepat untuk membahas kekhawatiran Anda. Selain itu, mulailah dengan data atau fakta konkret, bukan hanya opini. Contohnya, mengatakan bahwa jadwal saat ini didasarkan pada asumsi 3 engineer, padahal hanya ada 2, lebih efektif dibanding hanya mengatakan rencana tersebut tidak realistis. Terakhir, jangan hanya menyampaikan keberatan saja, ajukan juga alternatif solusi yang Anda pikirkan, sehingga manajer tidak terbebani dan bisa melihat bahwa Anda sudah memikirkan jalan keluar. Pada tahun 2015, Volkswagen terlibat dalam skandal besar terkait emisi kendaraan diesel mereka. Sekitar 11 juta mobil diesel dilengkapi dengan perangkat lunak yang bisa mendeteksi pengujian emisi dan menyesuaikan performa mesin agar hasil uji terlihat lebih baik dari sebenarnya. Ini kemudian terungkap setelah Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat mengeluarkan pemberitahuan pelanggaran pada September 2015. Yang menarik adalah laporan internal dari karyawan yang mengetahui masalah ini tidak sampai ke pimpinan senior melalui jalur resmi. Hal ini dikarenakan budaya organisasi saat itu tidak mendukung secara aman untuk menyampaikan kekhawatiran terkait kepatuhan. Akhirnya, ada konflik antara target komersial dan kewajiban regulasi yang tidak diselesaikan dengan tepat, melainkan ditekan secara internal. Dampak finansial dan reputasi yang besar ini menjadi pelajaran penting tentang akibat dari konflik organisasi yang tidak dikelola dengan baik dalam skala besar. Situasi Volkswagen memberikan kita pelajaran penting yang bisa diterapkan oleh para pemimpin di berbagai konteks. Pelajaran utama di sini adalah bahwa menekan konflik tidak akan membuatnya menghilang seperti yang terjadi dengan ketegangan antara target emisi dan kepatuhan regulasi yang sudah ada bertahun-tahun sebelum 2015.
Mengabaikan masalah tersebut justru memperburuk situasi. Selain itu, budaya organisasi sangat menentukan apa yang sebenarnya diungkapkan oleh karyawan. Jika orang merasa tidak aman untuk menyampaikan kekhawatiran mereka, masalah akan terus berkembang secara tersembunyi, dan biaya dari keheningan ini jauh lebih besar daripada biaya menghadapi percakapan sulit. Terakhir, ketika konflik berkaitan dengan etika, hukum, atau regulasi, solusi harus segera diangkat ke tingkat yang lebih tinggi secara terdokumentasi, karena pendekatan biasa untuk menyelesaikan di level paling bawah tidak cukup dalam situasi seperti ini. Perubahan struktural adalah pendekatan yang sangat penting dalam mengelola konflik. Alih-alih hanya menunggu konflik muncul dan kemudian mencoba mengatasinya, kita bisa fokus pada kondisi yang menyebabkan konflik tersebut, seperti peran yang tidak jelas, prioritas yang bertentangan, dan komunikasi yang buruk. Dengan melakukan perbaikan pada hal-hal ini sejak awal, kita tidak menghilangkan konflik sepenuhnya, tapi kita mengurangi gesekan yang menyebabkan konflik itu lebih sering terjadi dan berdampak lebih buruk saat terjadi. Jadi, ini adalah langkah proaktif yang sangat efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Sebagai seorang pemimpin, salah satu cara paling efektif untuk mencegah konflik yang merugikan adalah dengan membangun hubungan satu lawan satu yang kuat dengan anggota tim. Dengan rutin melakukan percakapan yang jujur setiap minggu atau 2 minggu sekali, kita bisa mengenali ketegangan lebih awal, saat semuanya masih bisa diselesaikan dengan mudah. Pertemuan singkat ini memberikan ruang bagi anggota tim untuk menyampaikan kekhawatiran mereka tanpa harus merasa tertekan atau takut dipermalukan di depan orang lain. Konsistensi dalam komunikasi ini justru lebih penting daripada isi percakapan itu sendiri, karena karyawan yang merasa mudah mengakses manajernya cenderung tidak menumpuk masalah hingga akhirnya meledak. Model SCARF yang dikembangkan oleh David Rock menjelaskan mengapa orang seringkali merasakan ancaman dalam situasi tertentu, terutama saat terjadi konflik. Model ini fokus pada 5 domain utama yang dinilai oleh otak kita untuk menentukan apakah suatu situasi berbahaya atau menguntungkan. Kelima domain tersebut adalah status, kejelasan, otonomi, keterhubungan, dan keadilan. Pertama, status, di mana jika seseorang merasa dieksekusi atau dikecualikan dari pengambilan keputusan, ini bisa terasa seperti ancaman terhadap posisinya. Kedua, kejelasan, ketidakpastian tentang masa depan atau peran bisa menimbulkan kecemasan yang dapat berubah menjadi penolakan. Ketiga, otonomi, ketika pilihan kita dihilangkan atau diawasi terlalu ketat, meskipun arahan itu logis, resistensi biasanya muncul. Selanjutnya, keterhubungan menjelaskan bagaimana merasa terisolasi atau tidak dipercaya oleh rekan kerja dapat memicu konflik yang sebenarnya tidak berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri. Terakhir, keadilan. Ketika seseorang merasakan ketidakadilan, bahkan jika keadaan sebenarnya dapat dibenarkan, reaksi emosional yang kuat bisa muncul dan berkembang dengan cepat. Dengan memahami keenam domain ini, kita bisa lebih bijaksana dalam berinteraksi dan mengelola konflik di lingkungan kerja atau sosial. Pada slide ini, kita membahas tentang kapan dan bagaimana mendokumentasikan konflik dengan tepat. Dokumentasi penting dilakukan terutama ketika konflik melibatkan peringatan formal, pelanggaran kebijakan, perilaku yang berulang, atau hal lain yang mungkin perlu keterlibatan HR di masa depan. Selain itu, dokumentasikan juga saat sudah ada kesepakatan penyelesaian, karena mencatat kesepakatan ini dapat menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Untuk cara mendokumentasikan dengan baik, pastikan Anda mencatat fakta yang sebenarnya, seperti apa yang diamati, apa yang diucapkan, dan apa yang disepakati, bukan interpretasi pribadi atau reaksi emosional. Sertakan tanggal, kutipan langsung, dan perilaku yang spesifik agar dokumentasi ini benar-benar berguna jika konflik harus ditangani lebih lanjut. Jangan lupa simpan semua catatan ini dengan aman dan rahasia. Penting untuk dipahami bahwa tujuan dokumentasi bukan untuk membangun kasus melawan seseorang, melainkan untuk menciptakan catatan yang akurat yang melindungi semua pihak dan memastikan kesepakatan yang sudah dibuat dihormati dan dipatuhi. Konflik yang tidak ditangani dengan baik seringkali berdampak langsung pada kinerja tim. Ketika anggota tim mengalami konflik yang belum terselesaikan, mereka mungkin mulai melewatkan tenggat waktu, menarik diri dari kolaborasi, atau menghasilkan pekerjaan dengan kualitas lebih rendah. Sebagai pemimpin, sangat penting untuk bisa membedakan antara masalah kinerja dan masalah konflik,
karena cara menangani keduanya sangat berbeda. Jika kita salah menganggap masalah konflik sebagai masalah kinerja, kita mungkin langsung memulai proses disipliner padahal sebenarnya bisa diselesaikan lewat percakapan terbuka. Sebaliknya, jika kita menganggap masalah kinerja sebagai konflik, kita jadi menghindari meminta pertanggungjawaban atas perilaku yang sebenarnya harus diperbaiki. Jadi, luangkan waktu untuk memahami situasi yang mendasari sebelum menentukan langkah selanjutnya. Saat menghadapi konflik yang berkepanjangan, penting untuk mengelola energi dan kejelasan diri kita, karena menyelesaikan masalah yang melibatkan banyak orang dalam jangka waktu lama tidak mudah. Tetap netral pada fakta, bukan pada nilai, adalah kunci agar kita bisa bersikap adil dan jelas mengenai perilaku yang dapat atau tidak dapat diterima. Namun, netral tidak berarti menoleransi perilaku yang merugikan atau tidak etis. Selain itu, komunikasikan kemajuan secara rutin, karena orang perlu tahu bahwa ada perkembangan, bahkan jika itu kecil. Diamnya pemimpin seringkali disalahartikan sebagai ketidakpedulian atau ketidakmampuan. Terakhir, jangan ragu untuk melibatkan dukungan eksternal jika konflik sudah terlalu lama dan upaya internal belum berhasil. Menggunakan mediator atau profesional eksternal bukanlah tanda kegagalan, melainkan langkah strategis yang tepat. Kesadaran diri adalah keterampilan kepemimpinan yang sangat penting saat menghadapi konflik, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Daniel Goleman tentang kecerdasan emosional. Dalam bukunya, Goleman menekankan bahwa kita tidak bisa mengelola konflik dengan efektif tanpa memahami bagaimana kita sendiri bereaksi. Sangat penting untuk jujur mengevaluasi kecenderungan diri kita, apakah kita menghindari percakapan sulit sampai menjadi krisis, menjadi kaku saat tekanan, atau terburu-buru mencari solusi tanpa benar-benar mendengarkan. Menyadari pola-pola ini adalah langkah pertama yang krusial untuk dapat mengubah cara kita menangani konflik secara lebih konstruktif dan efektif. Konflik dan identitas tim saling berkaitan erat. Cara sebuah tim dalam menangani konfliknya lama-kelamaan membentuk identitas tim tersebut. Tim yang secara konsisten menyelesaikan perbedaan pendapat dengan jujur dan hormat akan membangun reputasi sebagai tim yang dapat diandalkan dan terbuka. Sebaliknya, tim yang menekan konflik atau menghadapinya dengan buruk bisa mendapatkan citra yang toksik atau disfungsional, meskipun para anggotanya sangat berbakat. Saat sebuah tim baru terbentuk, norma-norma awal mulai ditetapkan. Ini adalah saat terbaik untuk menunjukkan bagaimana cara konflik yang konstruktif harus dilakukan secara jelas. Ketika konflik signifikan pertama muncul, penanganan pemimpin terhadap konflik ini akan menjadi pola bagi bagaimana tim mengelola semua konflik berikutnya. Seiring waktu, pola-pola ini mulai terbentuk secara kebiasaan. Tim mengembangkan cara-cara merespons perbedaan pendapat, baik cara yang konstruktif maupun yang cenderung menghindar. Akhirnya, budaya tim yang terbentuk pun dapat dilihat oleh orang luar. Anggota baru dan kolaborator eksternal akan cepat merasakan bagaimana konflik ditangani, dan budaya ini akan menentukan apakah tim tersebut mampu menarik atau justru menolak talenta-talenta terbaik. Membangun tim yang siap menghadapi konflik bukan berarti menghindari ketegangan, melainkan memiliki keterampilan, kepercayaan, dan norma untuk menangani ketegangan secara produktif saat itu muncul. Ini adalah proses yang dibangun secara bertahap melalui latihan yang terencana, bukan hanya sebagai reaksi setelah krisis terjadi. Biasakan perbedaan pendapat dengan rutin meminta tim menantang usulan sebelum mengambil keputusan final. Jadikan ini bagian dari budaya tim, di mana pertanyaan seperti, apa yang belum kita lihat, menjadi hal yang biasa diajukan. Setelah konflik selesai, penting juga untuk membahas ulang sebagai tim, merefleksikan apa yang terjadi dan pelajaran yang bisa diambil, dengan fokus pada pembelajaran, bukan menyalahkan. Terakhir, jangan lupa untuk berinvestasi dalam pengembangan keterampilan komunikasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik, karena ini akan memperkuat kualitas hubungan internal dalam tim. Pada slide ini, kita membahas tentang bagaimana menerapkan keterampilan konflik di berbagai tingkat dan konteks. Alat-alat dalam pelatihan ini sangat fleksibel dan bisa digunakan oleh siapa saja, mulai dari profesional junior yang baru menghadapi percakapan sulit pertama mereka, manajer menengah yang harus menyeimbangkan tuntutan antara tim dan pimpinan senior, hingga pemimpin senior yang bertanggung jawab menciptakan lingkungan di mana konflik dapat ditangani secara efektif di seluruh organisasi.
Prinsip dasarnya tetap sama. Yang berubah hanyalah skala pengaruh kita dan kompleksitas hubungan yang kita hadapi. Ini menunjukkan betapa pentingnya adaptasi keterampilan konflik sesuai dengan peran dan konteks yang berbeda. Pelatihan ini telah membahas banyak hal penting tentang konflik, mulai dari sifat dan jenisnya, hingga perbedaan mendasar antara konflik dan resistensi. Kita juga melihat faktor-faktor struktural dan interpersonal yang membuat konflik lebih mungkin muncul. Selain itu, kita mempelajari 5 pendekatan utama dari model Thomas Kilmann untuk menangani konflik dan bagaimana memilih pendekatan yang tepat sesuai situasi. Kita juga berlatih mempersiapkan percakapan sulit dengan menerapkan model SBI dan DIR, serta mengasah kemampuan mendengarkan secara aktif untuk meredakan ketegangan secara langsung. Faktor-faktor seperti kepercayaan, emosi, konteks budaya, dan keamanan psikologis memainkan peran besar dalam bagaimana konflik terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. Kasus Volkswagen jadi contoh nyata betapa berdampaknya jika konflik ditekan daripada ditangani dengan baik. Akhirnya, kita telah bersama-sama mengeksplorasi bagaimana membangun budaya tim di mana perbedaan pendapat yang produktif bukan hanya diterima, tapi juga diharapkan dan dijadikan kekuatan. Ingat, konflik yang ditangani dengan baik bukanlah gangguan dalam pekerjaan, melainkan tanda bahwa pekerjaan yang jujur dan cermat sedang berjalan. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Anda selama pelatihan ini. Konflik dan resistensi memang adalah salah satu bagian paling menantang dalam kepemimpinan. Bukan karena konsepnya sulit, tapi karena saat kita harus menerapkannya di bawah tekanan, diperlukan keterampilan dan latihan yang nyata. Saya berharap Anda pulang dengan alat-alat praktis yang bisa langsung digunakan dalam percakapan sulit berikutnya, rapat tim, atau saat menghadapi penolakan terhadap keputusan Anda. Ingatlah untuk terus belajar dan berlatih, serta jangan takut menghadapi ketidaknyamanan yang mungkin muncul dari konflik. Karena dari situ, kita bisa melakukan percakapan yang benar-benar penting dan membangun. Pada slide ini, saya ingin menyoroti beberapa referensi utama yang menjadi dasar pemahaman kita tentang negosiasi, konflik, dan perubahan organisasi. Pertama, ada buku klasik dari Fisher dan Uri yang membahas cara mencapai kesepakatan tanpa menyerah, serta karya Glass yang memberikan panduan praktis dalam menghadapi konflik. Kotter dikenal dengan pendekatannya dalam memimpin perubahan, dan Lencioni mengidentifikasi 5 disfungsi dalam sebuah tim yang dapat menghambat kinerja. Selanjutnya, kita lihat beberapa penelitian penting yang memperdalam konsep ini, seperti model transisi dari Bridges, dan pentingnya keamanan psikologis dalam tim menurut Edmondson. Goleman memperkenalkan kecerdasan emosional yang sangat relevan dalam interaksi kerja, sementara Hofstede memberikan wawasan tentang perbedaan budaya. Model SCARF dari Rock juga menawarkan pendekatan otak dalam kolaborasi dan pengaruh. Terakhir, instrumen Thomas Kilmann membantu kita memahami gaya penyelesaian konflik. Untuk studi kasus, sumber utama adalah dokumentasi resmi dari EPA terkait pelanggaran emisi Volkswagen, serta laporan investigasi dari The New York Times yang mengulas secara mendalam kasus tersebut. Ini memberikan konteks nyata untuk teori dan model yang telah kita bahas sebelumnya. Pada slide terakhir ini, saya ingin menekankan pentingnya penafian yang ada di sini. Konten yang disampaikan dalam presentasi ini dimaksudkan hanya untuk tujuan pelatihan dan penggunaan internal saja. Oleh karena itu, harap digunakan dengan hati-hati karena mungkin masih terdapat kesalahan atau kekurangan. Keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan materi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna, dan disarankan menggunakan pertimbangan profesional saat menerapkan strategi atau teknik yang disebutkan. Konten ini bukan pengganti untuk konsultasi hukum atau profesional yang khusus, terutama dalam isu yang kompleks. Jadi, bila menghadapi permasalahan hukum atau regulasi yang rumit, selalu konsultasikan dengan ahli yang berkompeten. Kami juga tidak memberikan jaminan atas kelengkapan atau keakuratan informasi, meski sudah berusaha semaksimal mungkin. Singkatnya, konten ini disediakan sebagai alat bantu pelatihan internal, dan harap digunakan sesuai dengan tujuan tersebut.